digunakan untuk menganiaya korban. Adapun memang sesuai kronologis yang sudah kita dalami, yakni memang modus meminta uang, kemudian ketika tidak diberikan, kemudian pelaku ini secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban, sehingga korban mengalami luka berat. Mungkin demikian, ada yang mau ditanyakan lagi selain nanti kami juga akan sampaikan ya. Setelah kejadian itu kami secara masif melakukan patroli sekaligus razia terhadap senjata tajam yang ada di jalan. Seperti kita lihat ini ada kurang lebih 14 senjata tajam yang malam minggu itu kita amankan dari oleh regu patroli ya, di jalan-jalan di lokasi yang berbeda-beda. Baru pertama kali ya, tapi nanti kita akan dalami, kita tidak akan percaya 100%. Dalam hal ini kita akan lidik lebih lanjut. Namun apabila ada masyarakat yang memang pernah mengalami tindak kejahatan serupa di tempat yang sama, bisa datang untuk melapor ya, sehingga nanti kita akan cocokkan alat bukti dengan alat bukti lainnya, begitu ya. Kita harap seperti itu ya. Inisialnya MT. Seperti yang rekan-rekan melihat di rekaman yang beredar di media sosial, ya memang seperti itulah adanya. Ya. Kemudian ini kan sering terjadi, terus akhir-akhir ini juga Merauke agak rawan gitu. Ya. Ini kan adalah langkah penangkapan. Ya. Untuk langkah berikutnya, maksud saya langkah pencegahan, kira-kira ya. apa yang akan diambil oleh sendiri? Baik, terima kasih. Ini juga yang mau saya jelaskan kepada rekan-rekan awak media dan juga tentu saja kepada masyarakat, bahwa kami Polres Merauke yang pada saat itu juga setelah mengetahui ada kejadian ini ya, selain malam itu kemarin, tadi kami sudah rapatkan bahwa akan ada upaya patroli ya berskala besar dengan menganalisa terlebih dahulu titik-titik yang dianggap rawan ya. Jadi upaya preventif akan kita galakan ya. Kami mohon maaf apabila kemarin masih timbul opini bahwa Merauke terkesan tidak aman. Namun saya pastikan tidak seperti itu ya. Merauke tetap aman, dan aman adalah kebutuhan kita semua ya. Oleh karena itu bukan hanya patroli kami saja yang nanti akan bergerak, tapi tentu saja masyarakat memiliki kesadaran untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban ya, dengan cara-cara yang tentu saja dibenarkan. Memang kemarin sempat di 2 titik ya. Jadi pertama 2 pelaku kita tangkap di tempat yang sama ya, kemudian menunjukkan 1 pelaku lagi di tempat yang berbeda. Ini juga saya mau sampaikan, selain Regu Opsional Reskrim telah bekerja memang maksimal untuk segera menangkap ya, kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang memberi informasi ya, jaringan-jaringan dan masyarakat yang memang ingin tetap melihat Merauke ini aman. Gitu. Saat ini mengalami luka berat di rumah sakit ya. Kita tentu saja memantau terus perkembangannya. Ya, kita sama-sama berharap untuk korban bisa segera pulih. Yang jelas sudah mendapat penanganan medis di rumah sakit ya. Kalau diagnosa medis kemudian masalah detail luka-lukanya dari rumah sakit nanti yang mungkin bisa menjelaskan, tapi yang jelas dapat dikategorikan luka berat. Dalam pengejaran, mohon maaf untuk identitas kami belum bisa sampaikan ya, karena ini terkait dengan di lapangan. Ya, jangan sampai informasinya malah bocor, pelaku sudah terlanjur jauh gitu. Kemudian pada saat melakukan tindakan itu apakah dalam kondisi miras atau seperti bagaimana? Terus dari ketiganya ada residivis tidak? Iya, untuk dalam kondisi itu memang kalau kita tangkap memang sudah tidak kondisi miras memang. Tapi kita akan dalami lagi untuk dugaan bahwa pelaku dipengaruhi miras ya. Bukan hanya miras sebenarnya, zat-zat yang mempengaruhi kesadaran ya, seperti aibon juga tidak betul kemungkinan kan, lem-lem itu ya. Tapi sejauh ini belum ada mengarah ke situ ya. Cukup memberikan informasi kepada kita dan waspada dalam setiap situasi
ya ingat waspada, bukan untuk takut. Itu yang mau kami tegaskan di situ agar masyarakat bisa memahami ini. Kita sama-sama bekerja sama ya untuk menciptakan Merauke yang aman, tentram dan damai. Itu subjektif ya. Namun tentu saja hal-hal yang kita lakukan untuk memerlukan atau melumpuhkan itu tetap kita lakukan ya. Kita bicara melawan dan tidak melawan itu memang subjektif, itu bisa melalui verbal, bisa melalui perbuatan ya. Kenakan adalah pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun ya. Demikian. Kita benar-benar fokus terhadap terjadinya tindak pidana pengeroyokan itu ya. Untuk permasalahan ada dan tidaknya sebelumnya terjadi secara personal antara korban dengan pelaku ya, itu nanti akan kita selidiki lebih dalam lagi ya. Yang jelas kami pastikan bahwa pelaku akan kita kenakan pasal 170 tersebut ya. Itu saja pada pihak-pihak terkait ya, untuk kita bisa bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Jadi tidak ada lagi parkir liar. Dan itu ya bukan cuma tugas kami ingin juga semua teratur ya, semua berjalan baik sehingga tidak ada kemudian tindak pidana yang dikait-kaitkan dengan permasalahan parkir tersebut ya. Kita juga inginnya seperti itu. Namun saya pikir terkait legalitas dari parkir tersebut sudah ada yang agar tetap memiliki kewaspadaan terhadap terjadinya suatu gangguan aktivitas atau tindak kejahatan. Ingat, waspada bukan berarti diliputi rasa ketakutan, karena dimanapun kita berada kita sudah berpikir bahwa ancaman itu sudah pasti ada. Namun bagaimana kita waspada dan siap mengantisipasi apabila terjadinya gangguan kamtipmas ya. Tapi sekaligus Humas juga akan mengeksplos nomor-nomor, ada nomor Kapolres, nomor Kapolres, nomor Kabel, nomor Kasatreskim, termasuk yang paling penting nomor penjagaan Polres ya, seperti itu. Jadi masyarakat tidak perlu resah